Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-karunia dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Pelajaran yang telah lalu, pelajaran yang ketiga, ad-darsu at-talisu al-adabu ma'al Qur'anil Karim, adab bersama atau terhadap Al-Quran Al-Karim. Di antara adabnya adalah berwudu sebelum menyentuh mushaf. Kemudian ketika membaca Al-Quran itu utama jika menghadap ke arah kiblat, dan membersihkan mulut terlebih dahulu dengan siwak. Kemudian ketika memulai membaca Al-Quran, maka diawali dengan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian ketika kita membaca di awal surat, maka memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ketika ada yang membaca Al-Quran di sisi kita, maka termasuk adab adalah diam dan mendengar ketika ada bacaan Al-Quran. Kemudian tidak memutus dengan candaan atau permainan di tengah-tengah bacaan Al-Quran. Jadi kalau misalkan seorang baca Al-Quran, selesaikan terlebih dahulu bacaan, kemudian silahkan melakukan aktivitas yang lainnya. Tidak bercanda dan tidak bermain-main di saat membaca Al-Quran. Kemudian termasuk adab terhadap Al-Quran adalah meletakkan mushaf di tempat yang layak bagi dia, bukan di tempat-tempat yang kotor. Kemudian tidak meletakkan mushaf langsung di atas tanah, di atas lantai, tapi meletakkan di tempat yang tinggi. Kemudian adab yang paling penting untuk kita perhatikan terhadap Al-Quran adalah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, mengamalkan isi dari Al-Quran Al-Karim. Ini adab yang paling utama, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-An'am, ittabi ma uhiya ilaika mir rabbik la ilaha illa huwa wa'arid anil musyrikin. Ikutilah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada engkau dari Rabbmu. Jadi ikutilah Al-Quran. Allah perintahkan kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah merupakan adab kepada Al-Quran Al-Karim. Selanjutnya, ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat, al-adabu ma'al walidain, adab kepada kedua orang tua atau adab bersama dengan orang tua. Qala al-muallimu li talamidhihi hal ta'rifu ma awsatu abwabil jannah. Jadi ada seorang pengajar yang dia bertanya kepada muridnya, tahukah kalian pintu surga yang paling tengah itu apa? Apakah kalian mengetahui apa itu pintu surga yang paling tengah? Maka beliau melanjutkan dengan
perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah merupakan pintu surga yang paling tengah atau pintu surga yang tengah. Fa in syi'ta, kalau kamu mau, fa adi dzalikal bab awih fadhu, atau jagalah. Maksudnya apa? Terserah setelah kamu mengetahuinya. Jadi setelah kamu mengetahui bahwasanya orang tua itu adalah pintu surga yang tengah atau tengah-tengah pintu surga yang letaknya di tengah, maka terserah kamu mau menyia-nyiakan pintu tadi atau menjaganya. Apa maksud perkataan Nabi SAW, terserah kamu mau menyia-nyiakan atau menjaganya? Ini menunjukkan bahwasanya masuk surga itu adalah pilihan. Jadi ada pilihan pada kita. Maka kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Maka Nabi SAW telah menunjukkan kepada kita pintu surga yang tengah, yaitu orang tua. Kalau kamu tidak mau masuk lewat pintu tersebut, ya silahkan, terserah. Namun kalau kamu mau masuk pintu tersebut, maka jagalah. Bagaimana menjaganya? Dengan berbuat baik kepada orang tua. Dengan apa? Berbakti kepadanya, birrul walidain, ihsan kepada keduanya, apapun keadaan orang tuanya. Meskipun orang tuanya ini adalah orang yang kurang soleh misalkan, atau orang yang kurang baik, tetap dia diperintahkan untuk ihsan atau berbakti kepada orang tua. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua sebagai alasan. Jadi kita tidak melihat orang tua kita sikapnya seperti apa, orangnya baik ataukah tidak, tapi cukup jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai alasan kita berbuat baik kepada orang tua. Karena apapun keadaannya, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Bahkan kalau misalkan orang tuanya jahat sekalipun, kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik. Orang tuanya kafir atau musyrik sekalipun, kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik. Sebagaimana kisah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, atau cerita yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika orang tuamu itu, atau jika mereka bersungguh-sungguh memaksamu untuk melakukan kesyirikan, maka jangan taati keduanya, tapi sahibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli mereka dengan baik di dunia. Demikian pula hadis Asma binti Abi Bakar, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya. Beliau menceritakan bahwasanya ibunya yang masih kafir itu datang kepada Asma. Lalu dia minta izin kepada Nabi SAW, bolehkah menyambutnya, bolehkah dia menyambung hubungan dengan ibunya? Maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk melakukan hal tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasanya berbakti dan berbuat baik kepada orang tua ini bukan karena melihat keadaan orang tua tadi, tapi ini adalah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hal ta'rifun, apakah kalian mengetahui anna ridallahi fi ridal walidain, bahwasanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala itu datang bersama dengan ridha orang tua. Jadi keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu datang bersama dengan keridhaan orang tua, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridha al-walid wa sakhatullahi fi sakhatil walid. Ridha Allah bersama dengan ridha orang tua.
Dan murkanya Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan murkanya orang tua. Namun perlu diperhatikan, ridho orang tua itu bukan mutlak, tapi ridho orang tua yang berada di atas petunjuk atau hidayah sesuai dengan jalan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sanalah ridho Allah Subhanahu wa taala bersama dengan dia. Demikian pula murkanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan murkanya orang tua. Ini jika orang tua tadi berada di atas hidayah, berada di atas petunjuk. Kalau seandainya orang tua tadi tidak berada di atas hidayah, tidak berada di atas petunjuk, maka ridho Allah Subhanahu wa taala dan ridho orang tua ini terkadang tidak sejalan. Di antara contohnya adalah ketika orang tua ini jahil, tidak berilmu. Ketika orang tua jahil, orang tua tidak berilmu, kemudian dia meyakini sesuatu yang menyelisih syariat itu adalah kebaikan. Ambil contoh, orang tua melihat anaknya memakai jilbab yang besar, itu kurang menarik, kurang rapi. Kemudian orang tuanya mengatakan, apa-apaan kamu pakai pakaian seperti ini? Ini pakaiannya nggak rapi, gitu. Ini pakaiannya tidak enak dipandang, nggak usah dipakai. Maka keridhaan orang tua itu tidak sejalan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ridha Allah Subhanahu wa taala tidak bersama dengan ridha orang tua. Demikian pula sebaliknya. Murkanya Allah Subhanahu wa taala tidak datang bersama dengan murkanya orang tua. Orang tuanya marah misalkan ketika anaknya menghafal Al-Qur'an, maka murkanya Allah Subhanahu wa taala tidak datang bersama dengan murkanya dia. Jadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan ridha orang tua ketika keridhaan orang tua itu berada di atas jalan hidayah, berada di atas jalan petunjuk yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula murkanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan murkanya orang tua. Ketika orang tua melihat anaknya melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, melakukan keburukan, kemudian dia marah, maka murkanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan murkanya orang tua. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bahwasanya birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu adalah merupakan tariqun ilal jannah, jalan yang mengantarkan seorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk birrul walidain. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, mewajibkan bagi kamu untuk beribadah hanya kepada Allah, kemudian berbakti kepada orang tua, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beribadah hanya kepada Allah yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, perintah terbesar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dengan birrul walidain. Ini menunjukkan pentingnya ihsan atau berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu semua. Maka hendaknya seorang memperhatikan hal ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan tentang hal tersebut. Amarana bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berbakti. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang tadi berkata, "Man ahaqqun nasi bi husni sahabati ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan sikap baik dariku? Maka Nabi SAW pun mengatakan, ummuka, ibu. Qala summa man, kemudian siapa lagi? Qala ummuka, kemudian ibumu. Qala summa man, kemudian siapa lagi? Qala ummuka, ibumu. Kemudian qala summa man, siapa lagi wahai Rasulullah? Qala abuka, bapak. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini menunjukkan betapa besar hak orang tua kepada
kita semua. Hak orang tua dari kita semua, yaitu sikap baik kepadanya. Terlebih lagi kepada ibu yang merawat dan melahirkan dirinya. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu semua orang ingin menempuh jalan yang mengantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua orang ingin menempuh jalan yang menjadikan dia selamat dan masuk ke dalam surga. Maka birrul walidain, berbakti kepada orang tua, ini adalah merupakan jalan yang mengantarkan seorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain. Dan di antara contoh berbakti atau birrul walidain adalah yang pertama, taatul walidain, mentaati orang tuanya selagi dia tidak memerintahkan kepada perkara yang buruk, selagi dia tidak memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan, dengan senantiasa mengatakan labbaika ya abi, labbaika ya umi, ya iya kepada bapaknya atau kepada ibunya, taat dan mendengar ketika diberi perintah. Kemudian termasuk adab adalah isti'dzan salasan inda dukhuli alaihima, minta izin terlebih dahulu sebelum datang atau masuk ke dalam ruangan orang tuanya. Minta izin terlebih dahulu sebelum bertemu. Kemudian mengucapkan salam dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau ingin bertemu. Ini termasuk adab yang perlu dijaga. Kemudian termasuk adab pula adalah uqabbilu aydiyahuma, mencium kedua tangannya. Kemudian doa ulahuma, membacakan atau berdoa untuk keduanya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan rahmat kepada orang tua sebagaimana mereka menjaga dan menyayangi kita. Kemudian taqdimuha inda dukhuli awil khuruj, mendahulukan orang tua ketika keluar atau masuk suatu tempat. Jadi biarkan mereka terlebih dahulu. Kemudian hafdzus saut, merendahkan suara, tidak mengangkat suara di sisinya, tidak membentaknya dan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqul lahuma uffin, jangan kamu mengatakan membantah, mengeraskan suara, itu juga dilarang. Kemudian tersenyum ketika bertemu dengan keduanya. Kemudian berbincang dengan keduanya dengan cara yang baik. Tersenyum kepada orang lain saja bernilai sedekah, apalagi tersenyum kepada orang tua. Kemudian termasuk adab juga yang perlu kita perhatikan adalah idkhalus surur, menghadirkan kebahagiaan alaihima, kepada mereka berdua, bi an akuna waladan salihan au najihan fi dirasati, dengan menjadi seorang anak yang saleh atau berhasil di dalam kegiatan belajar mengajar dan yang lainnya. Ini idkhalus surur, termasuk adab kepada orang tua. Ala kulli hal, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ihsan dan juga birrul walidain ini adalah perkara yang masuk di dalamnya dua hal. Yang pertama, ditetapkan secara syariat di dalam Al-Qur'an bagaimana bentuk berbakti kepada orang tua. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan izinkan secara adat. Artinya, ketika ada adat-adat kebiasaan yang merupakan suatu kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu adalah birrul walidain. Misal, di suatu tempat termasuk berbakti kepada orang tua adalah ketika dia setiap pagi menghidangkan teh kepada orang tuanya, maka itu termasuk birrul walidain. Di suatu tempat termasuk birrul walidain ketika sang anak itu setiap pagi menyapu halaman rumahnya, maka itu juga termasuk birrul walidain. Jadi urf atau adat kebiasaan di suatu tempat yang merupakan bentuk ihsan atau bakti kepada orang tua dan tidak menyelisih syariat, maka itu ditetapkan oleh syariat kita. Karena ada kaidah yang menyebutkan al-adatu muhakkamah, adat kebiasaan itu bisa menjadi sumber acuan hukum di dalam adab dan juga di dalam muamalah.
Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan perintah yang umum, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah, berbuat ihsanlah kalian kepada orang tua. Maka ketika berbuat ihsan kepada orang tua dengan segala bentuk ihsan, dengan segala bentuk kebaikan, baik ihsan dengan lisan, ihsan dengan perbuatan, maupun ihsan dengan sikap dan gestur tubuh kita, maka Allah Subhanahu wa taala catat dengan birrul walidain. Maka ihsan ini disebutkan secara umum. Maka kita telah Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan itu, hendaknya seseorang memperhatikan amalan-amalan kebaikan yang bisa dia berikan kepada orang tuanya sehingga mengantarkan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya orang tua itu adalah pintu tengah untuk masuk ke dalam surga. Jadi ada salah satu pintu di surga yang disebut dengan pintu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Sebagaimana di sana ada pintu salat, sebagaimana di sana ada pintu rayyan untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian di sana juga ada pintu zikir, ada pintu al-kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas, orang-orang yang menahan amarah dan emosinya, sabar. Maka pintu-pintu surga jumlahnya ada 8, dan salah satunya adalah birrul walidain. Maka Nabi SAW mengatakan, fa in syi'ta fa'di dzalikal bab aw ihfadhu. Terserah kamu mau menjaga pintu tadi ataukah tidak menjaganya. Dan Nabi SAW telah menyebutkan di dalam hadis, raghima anfu mri'in atau raghima anfu abdin, celaka seseorang, dia menjumpai orang tuanya, salah satunya dalam keadaan tua atau kedua-duanya dalam keadaan tua, kemudian tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga. Kenapa? Surga itu sudah ada di hadapan dia, pintu sudah ada di hadapan dia. Kalau tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga, maka sungguh dia telah celaka. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil pada pertemuan pagi hari ini. Ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat, al-adabu ma'al walidain, adab kepada kedua orang tua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.